Mumpung masih muda, jalan-jalan. Sudah berkeluarga, ajak keluarga jalan-jalan. Jangan ditinggal keluarganya. Gitu ya Besti ya? Ya, Mbak Bening ya? Setuju. Paling asik itu ya kalau ngajak keluarga jalan-jalan. Nah, saya paling senang nih jalan-jalan. Dulu karena profesi jadi sering mengelilingi wilayah Indonesia. Kalau sekarang lebih asik lagi ajak keluarga. Dan ternyata tidak harus mahal. Betul. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh dulu gitu kan. Kalau mau jauh mungkin kita harus merencanakan lebih. Agak lama. Ya, betul. Seperti pasti Ibu suka nih soal Wakatobi. Mau tahu Wakatobi gimana? Kita lihat sama-sama berikut ini. Beragam budaya begitu mengagumkan, sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Indah Bu, ya? Itu lihat gambarnya aja, merinding saya, Bu. Itu Indonesia bener. Indonesia, Pak. Asli Wakatobi kan? Oh iya. Atau harus jajah dulu ke sana. Buntutnya itu ya? Iya bener. Tapi rugi ya kalau orang Indonesia sendiri belum sempat mengunjungi objek wisata Indonesia sendiri. Nah, Bu, gimana strateginya nih biar efektif memberikan edukasi kepada masyarakat kita sendiri untuk mereka boleh ke luar negeri jalan-jalan, tapi sebelum ke sana lihat dulu dong di halaman kita sendiri banyak Betul. objek wisata. Gimana tuh, Bu? Jadi kebetulan saya di pemasaran ya. Jadi pemasaran memang yang namanya promosi itu kan promise ya. Ya. Promise. Jadi kita punya branding tadi Pesona Indonesia. Pesona Jadi Indonesia. menunjukkan bagaimana pesonanya Indonesia gitu. Dan kita punya kebijakan memang kalau untuk pemasaran di samping kita memasarkan destinasi yang memang orang tertarik. Jadi kalau wisata Nusantara tuh orang kalau dari data nih ya, dari data yang kita peroleh, orang tuh senangnya hanya ke Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI. Jawa Timur kampung Anda berdua kan? Bukan kebetulan, tapi kenapa orang suka ke situ? Nah, cuman memang itu kalau dilihat ternyata yang hanya di dalam provinsi. Oh. Itu dari data BPS. Berarti Tapi lebih lengkap kali ya infrastrukturnya, aksesnya begitu ya? mungkin kena jarak ya. Oh, jarak. Ya, jarak di dalam provinsi. Tapi kan kita harus juga mendorong orang supaya atau wisatawan Nusantara untuk ke destinasi lain. Kita banyak tadi punya destinasi Wakatobi. Wakatobi keren Terus banget. yang deket-deket Jakarta aja, ada Kuningan, ada Garut, ada Cirebon. Iya. Kalau Bandung mungkin salah Waduh, satu. Nah itu. bisa naik berat saya, Bu. Itu mah isinya makanan. Tapi objek wisatanya banyak. Ada air Iya, iya, panas, bener. ada pantai, ada gunung, ada telaga. Tapi Luar susah nggak sih biasa. Bu Esti untuk menyadarin orang Indonesia sendiri untuk yuk go Indonesia gitu? Memang kalau dari ini ya, dari daya saing kita di Travel and Tourism Competitiveness Index yang dari World Economic Forum tahun 2015, 3 daya saing terendah kita itu satu mengenai health and hygiene, terus kedua infrastruktur, terus ketiga ICT infrastruktur. Nah, ini mungkin kaitannya dengan SDM ya atau masyarakat kita juga. Iya. Nah, bagaimana mereka menyadarkan mengenai menjaga lingkungan, tapi Betul. juga buat orang Indonesia supaya mereka mau melakukan perjalanan tentu perlu informasi, perlu promosi. Iya. Jadi tadi bilang penting nggak promosi apa orang ini penting sekali. Penting. Karena orang taunya Bali dan nggak instan ya. Bali itu sudah berupaya betul, sejak tahun sudah mungkin lama, puluhan 30-an tahun. ya. Iya, betul. Nah, kita sekarang sudah mulai apalagi sudah didukung teman-teman dari tadi yang pentahelik itu tadi. Iya. Mulai dari promosinya, aksesibilitasnya. Aksesibilitas itu kaitannya dengan infrastruktur dan soft infrastruktur juga. Soft infrastruktur juga. Itu ya SDM-nya masyarakatnya. masyarakat. Mulai dari sebenarnya salah satu yang upayanya Mbak Bening itu juga untuk ini ya. Untuk mengembangkan SDM-nya Iya, ini tadi. tinggal kolaborasi. Abis ini meeting lagi ya langsung ya. Tapi Mbak Bening, sebelum lebih jauh, nggak capek apa noleh ke kanan itu? Biasa nih orang pariwisata nih gayanya Harus lain ya. eksentrik gitu kan.
Anda ini kan dari brandnya sendiri brand internasional, ya, namanya menggunakan istilah asing, bahasa asing. Apakah dari situ memang targetnya untuk lebih banyak ke turis-turis dari luar atau gimana? Sebenarnya waktu kita buat ini tuh untuk dua-duanya, untuk domestik dan juga luar dari mancanegara. Tapi pada kenyataannya lebih. Tahun berapa sih mulainya? Sebenarnya baru tahun lalu. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Happy birthday. Iya, 1 tahun. Udah bisa jalan kalau 1 tahun. Iya, makanya. Tapi yang datang ikut Goarchip Lago sendiri justru mostly 70% atau 60% lah itu justru lebih banyak dari mancanegara dibandingkan domestik sendiri. Kalau lebih spesifik, negara-negara dari daerah mana? Sebenarnya yang paling dekat adalah Australia kan. Australia, Iya, betul. Australia karena mereka Tetap dekat. pasar yang paling potensial ya. Kabur dari musim dingin, mereka ke Indonesia kayak gitu. Dan sekarang udah mulai banyak dari Cina, dari Jepang, dari turis-turis Asia juga udah mulai datang ke Indonesia. Kemana mereka milih tempat untuk berwisata? Nah, biasanya justru untuk yang ke Goarchip Lago sendiri, mereka tuh mencari tempat selain Bali. Jadi mereka cari Mungkin karena sudah sering ke Bali kali ya? Iya, mungkin atau mereka memang cari yang bukan tempatnya bagus aja nih, apalagi experience-nya. Kita sih nyebutnya 5 sense experience. Apa itu? Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasain makanannya, apa yang disentuh. Jadi benar-benar kita muasin 5 panca indera manusia. Tapi kalau dari mereka malah yang paling laku lah ya, itu justru ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi? Bukit Tinggi, Padang. Di Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat. Iya, itu dapat semua ya, makanan juga dapat. Makanan dapat, Dilihat, sejarahnya atraksi juga terlibat berarti kan? Iya. Nah, terus kalau mereka mau tinggal nih lama di situ, tapi nggak pengen di hotel, dia pengennya misalnya dengan warga gitu kan? Iya. Itu bisa dibantu nggak kayak gitu-gitu? Nah, justru karena di Bukit Tinggi kelebihannya itu nginepnya di rumah gadang yang usianya udah 100 Kok ngomong tahun. kelebihan, lihat perut saya. Perut saya Kita juga. ngomong pariwisata loh. Perut saya Kuliner, juga kuliner. berlebih. Tapi tahan dulu Ya. ya, ibu-ibu sekalian, kita punya VT-nya. Nah, ini di Bukit Tinggi, Bu. Bukit Tinggi. Iya. Ada gua Jepang. Nah, ininya juga songketnya bagus. Iya. Itu juga tuh apa, sawah lunto. Iya, sama Ya. tuh. Banyak Keren ya. yang bagus tuh, Bang. Nggak akan habis sih kalau disebutin satu-satu. Dan sebenarnya kekuatan kita di wisata alam ya. Iya. Budaya juga. Budaya alam. Orang mah kalau bule mah mau nyari mall, hotel mah nggak usah lah. Itu dari negara-negara tertentu. Ya. Kayak China yang middle up itu mereka sekarang suka shopping branding. Ada kuliner. Sanjay. Iya, gue Jepang. Oh, ini jam nggak ada. Iya. Goarchip. Oke, Just betul-betul begini. kabar baik ya. juga. Jangan ngerumpi berdua dong, masa gue dianggurin. Biasa perempuan. Iya, biasa. Gosip. Oke, kita break lagi. Kita akan lanjutkan segmen berikutnya. Pasti Anda penasaran, dan untuk mengobati rasa penasaran Anda, pada saat break, jangan lupa ambil gadget Anda, browsing objek wisata Indonesia, pasti nggak akan pernah habis berdecak kagum. Tetap bareng saya DK dalam DK Show.